Dan di masa ini sebenarnya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gadget kita, melalui WhatsApp, melalui medsos, melalui YouTube dan lain-lain. Itu manfaatkan untuk berdakwah. Jangan cuma buat status-status jalan-jalan, makan-makan yang nggak ada gunanya. Kita tulis saja satu ayat, satu hadis setiap hari, itu sudah sangat bermanfaat. HiPod Hijrah TV Podcast, Go to Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Hijrah TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program HiPod Hijrah TV Podcast. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya, karena beliau datang dari seberang yang jauh di sana, Masya Allah. Insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau di tengah-tengah safari dakwahnya di Lampung, Masya Allah. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Ustaz, sebelumnya Ana mengucapkan syukran jazakumullah khairan Ustaz atas waktu yang antum sempatkan untuk mampir di studio podcast kita. Masya Allah. Padahal jadwal sangat padat sekali Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Ustaz, bagaimana Ustaz perjalanan antum selama dari Jakarta kemudian sampai ke Lampung, terus kemarin kita seharian kita safari dakwah Ustaz. Bagaimana perasaan antum Ustaz? Alhamdulillah, perjalanan lancar walaupun agak jauh, capek, tapi senang insyaallah. Alhamdulillah, ketemu ikhwan, bersama-sama berdakwah. Masya Allah. Insyaallah mengobati kecapean itu. Masya Allah, alhamdulillah Ustaz. Masya Allah Ustaz, memang di Lampung ini jaraknya memang lumayan agak ya antara kemarin alhamdulillah kita dari Bandar Lampung, kemudian kita ke Sukadamai Lampung Selatan, kemudian kita melanjutkan ke Sukadana Lampung Timur. Masya Allah, alhamdulillah Ustaz. Berdakwah memang belum semuanya orang memahami tentang berdakwah Ustaz. Terkadang ada yang sebagian penuntut ilmu dia fokus dengan menuntut ilmu, tapi terkadang lupa pentingnya kita dalam berdakwah Ustaz. Nah Ustaz, kira-kira bisa antum jelaskan Ustaz supaya untuk memotivasi kaum muslimin juga untuk bisa berdakwah Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik. Asy-Syekhul Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan, berdakwah adalah kewajiban setiap muslim sesuai dengan ilmu yang dia ketahui. Karena setiap muslim wajib menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di surat Yusuf ayat 108 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu bahwa inilah jalanku, yaitu aku berdakwah kepada Allah, mengajak manusia untuk taat kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu yang terang, berdasarkan ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku, yaitu sama-sama berdakwah di atas ilmu. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukannya. Ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita dakwah adalah kewajiban setiap orang yang mau menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu wajib atas setiap kita. Ditambah lagi dengan keutamaannya yang sangat besar. Makanya para ulama menasihati, sejak kita menuntut ilmu harus sudah kita niatkan ilmu itu akan kita amalkan dan kita ajarkan kepada orang lain.
Sampai kata Imam Ahmad rahimahullah, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatuhu. Ilmu itu tidak dapat disamai dengan amal ibadah sunnah apapun bagi orang yang niatnya benar. Maka beliau ditanya, wa kaifa tasihhun niyat ya Aba Abdillah? Wa kaifa tasihhun niyah ya Aba Abdillah? Bagaimana niat yang benar dalam menuntut ilmu? Beliau menjawab, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Seseorang dalam menuntut ilmu dia niatkan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya, yaitu agar dia tahu dan dia amalkan, dan untuk menghilangkan kebodohan itu dari orang lain, yaitu agar dia mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Jadi subhanallah, saat kita menuntut ilmu hendaklah sudah kita niatkan bahwa ilmu ini akan kita amalkan dan kita ajarkan kepada orang lain, maka saat itu pahala menuntut ilmu kita lebih besar. Masya Allah. Dan keutamaan berdakwah itu luar biasa. Kita akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an." Barang siapa mengajak kepada hidayah, mengajarkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ini luar biasa. Apalagi kita di era medsos, di era YouTube, mungkin yang kita sampaikan itu menjadi viral. Banyak orang yang mendapatkan kebaikan, maka pahala akan mengalir kepada kita. Kita sudah mati pun pahala masih bisa terus mengalir kalau dakwah kita sudah tersebar. Jangan sia-siakan, ini kesempatan emas. Dan dakwah itu nggak harus jadi ustadz terlebih dahulu. Nah, itu penting ini, Ustaz. Ya. Karena dakwah kewajiban setiap muslim. Hendaklah setiap muslim berdakwah sesuai kemampuannya. Tidak harus dia jadi ustadz dan bisa ceramah, tidak. Kita ketemu seorang kawan kita, kita sampaikan satu ayat, kita sampaikan satu hadis, itu sudah termasuk berdakwah. Kita ajak dia ke majelis ilmu, itu juga berdakwah. Kita ajak dia sholat, itu juga berdakwah. Kita nasihati dia supaya berbakti kepada orang tuanya, itu juga dakwah. Bahkan walaupun kita nggak sebut dalil, tapi harus yakin ada dalilnya. Namun bukan syarat kita berdakwah harus hafal dalilnya. Walaupun itu lebih afdal, itu yang terbaik. Dan orang yang kita dakwahi, kalau kita sebutkan dalilnya, itu lebih meyakinkan dia. Betul. Tapi kalau kita yakin ada dalilnya, dan kita belum hafal dalilnya, lalu kita berdakwah, itu tidak masalah. Contoh, kita sudah tahu dalil-dalil tentang perintah sholat. Walaupun kita nggak hafal dalilnya, kita mengajak orang sholat, itu sudah termasuk berdakwah. Dan di masa ini sebenarnya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gadget kita, melalui WhatsApp, melalui medsos, melalui YouTube dan lain-lain. Itu manfaatkan untuk berdakwah. Jangan cuma buat status-status jalan-jalan, makan-makan yang nggak ada gunanya. Kita tulis saja satu ayat, satu hadis setiap hari, itu sudah sangat bermanfaat. Kalau ada teman kita di medsos yang membacanya, dia baru baca saja, kita sudah dapat pahala. Apalagi kalau dia amalkan, pahala akan terus mengalir. Kalau dia ajarkan lagi ke orang lain, pahala pun mengalir kepada kita dari orang lain tersebut. Terus seperti itu sampai hari kiamat. Jadi nggak harus kita yang menyampaikan langsung. Kita copy paste saja apa kata ustadz. Kita share video para ustadz, para ulama yang berdakwah. Itu sudah termasuk berdakwah. Jadi jangan sia-siakan, manfaatkan semua potensi kita untuk berdakwah, karena itu bagaikan umur kedua kita. Kita sudah mati,
pahalanya insya Allah akan terus mengalir. Seperti itu, akhi. Masya Allah. Nah, Ustadz, mungkin perlu diketahui juga Ustadz ya, sama seluruh kaum muslimin, bahwa berdakwah itu tidak harus menjadi ustadz dan tidak harus menyampaikan sesuatu gitu. Tapi misalnya dia berdakwah dengan tenaganya, kemudian dengan hartanya. Seperti Hijrah TV ini Ustadz. Ini Hijrah TV ini selalu membuka peluang kepada kaum muslimin untuk ikut berdakwah. Di mana kita ada biaya operasional Ustadz, yang biaya satelit dan lain itu Ustadz. Nah, seperti itu Ustadz. Baik, betul sekali, akhi. Nah. Orang yang terlibat membantu dakwah, dia juga mendapatkan pahala yang sama. Para ustadz juga sulit untuk berdakwah kalau tidak dibantu oleh kaum muslimin. Masya Allah. Oleh para panitia kajian, oleh para DKM. Masya Allah. Jadi ini harus saling tolong-menolong dalam kebaikan. Sebagaimana perintah Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan. Dan orang yang menjadi sebab orang lain bisa belajar agama, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan ustadz yang mengajarkan agama itu. Masya Allah. Pahala yang sama. Masya Allah. Makanya ketika malaikat Jibril datang dan bertanya kepada Rasulullah SAW, bertanya tentang iman, Islam, dan ihsan serta tanda-tanda kiamat. Maka Rasulullah SAW menjawab, dan jawaban beliau didengarkan oleh para sahabat yang hadir. Setelah malaikat Jibril pergi, Rasulullah SAW mengatakan, hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu tadi malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari kalian agama kalian. Padahal yang mengajar siapa? Rasulullah SAW. Tapi kata Rasulullah SAW, malaikat Jibril yang mengajari. Padahal beliau cuma bertanya. Kenapa? Karena beliau yang menjadi sebab. Jadi kita memfasilitasi seorang dai untuk berdakwah, atau kita memfasilitasi para penuntut ilmu untuk belajar, maka kita akan dapat pahala yang sama. Masya Allah. Rasulullah SAW juga bersabda, man jahaza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza. Barang siapa yang membantu, mempersiapkan orang yang berjuang di jalan Allah, maka dia telah ikut berjuang. Apapun yang kita bisa. Dengan harta kita, dengan keahlian kita, dengan fikiran kita. Termasuk kita cuma share pamflet kajian. Ada pamflet kajian, ada info kajian, kita share seluas-luasnya. Bayangkan kalau ada 10 orang yang datang ke kajian itu hanya karena membaca pamflet kajian yang kita sebarkan. 10 orang ini ketika dia keluar dari rumahnya, sampai dia kembali, dia sedang beribadah. Dan pahala mereka mengalir kepada kita yang share info kajian tadi. Kalau mereka nanti mengamalkan ilmu tersebut, pahala juga masih terus mengalir kepada kita. Semuanya yang terlibat. Apapun yang bisa kita bantu, lakukanlah. Dengan dana, dengan tenaga, dengan apapun. Maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang sama dengan ustadznya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah Ustaz. Masya Allah Ustaz. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi seluruh kaum muslimin Ustaz. Terutama terkhusus panitia-panitia kajian Ustaz. Terkadang panitia karena kesibukannya dan lain-lain, terkadang ada rasa lelah sehingga itu ya bisikan syaitan masuk kayak gitu. Nah seperti itu Ustaz, mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi hikmah bagi seluruh kaum muslimin dan panitia-panitia kajian sehingga mereka tetap terus bersemangat Ustaz untuk menyampaikan kebaikan Ustaz. Kemudian Ustaz untuk selanjutnya Ustaz, di era sekarang ini kan Masya Allah Ustaz ya, dia tuh bilang medsos dan lain-lain itu tentunya berdakwah itu tidak mulus-mulus saja Ustaz. Banyak sekali tantangan-tantangan atau cobaan, bahkan penolakan dan lain-lain Ustaz di zaman sekarang ini Ustaz. Nah, ini bagaimana Ustaz kita menyikapinya Ustaz dalam berdakwah ini Ustaz? Baik. Nah. Sekalian saya bahas. Nah Ustaz. 5
kunci sukses dalam berdakwah. Masya Allah. Mungkin sebagai penutup sekalian akhir. Siap Ustaz. Mohon maaf nih. Tak apa-apa Ustaz. Masya Allah. Ustaz. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Masya Allah. Karena kita dalam berdakwah butuh pertolongan Allah. Dan ikhlas adalah kunci utama untuk meraih pertolongan Allah. Dan juga ikhlas sebagaimana telah kita pahami adalah syarat diterimanya ibadah. Kalau kita nggak ikhlas walaupun kita sudah capek berdakwah, maka amalan kita tertolak. Contoh orang yang berdakwah semata-mata karena dunia, atau orang yang berdakwah agar dirinya viral, dikenal di medsos, menjadi masyhur, ditokohkan, dipuji-puji, disanjung-sanjung, maka saat itu hancur amalannya. Atau orang yang berdakwah dengan tujuan meraih kekuasaan, maka ini semuanya adalah niat-niat yang merusak dakwah, yang menyebabkan kita semakin jauh dari pertolongan Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menegaskan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah. Itu menunjukkan keikhlasan. Bukan kepada kelompok. Bukan untuk mengagungkan seorang tokoh, seorang ustadz yang kita kagumi. Bukan pula untuk dunia, kekuasaan, kemasyhuran, dan lain-lain. Bahkan sejak menuntut ilmu, kita harus sudah meluruskan niat kita. Jangan sampai kita pingin menjadi orang berilmu supaya terkenal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man talabal ilma liyujariya bihil ulama aw liyumariya bihis sufaha aw liyasrifa wujuhan nas ilaih adkhalahu Allahu an-nar." Barang siapa yang menuntut ilmu agar disejajarkan dengan para ulama, agar disebut orang alim, ustadz besar, kiai besar, atau untuk mendebat orang-orang bodoh supaya dia kelihatan hebat, kelihatan pintar, cerdas, atau untuk memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya, kalau bahasa sekarang supaya viral, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Na'udzubillah. Dia menuntut ilmu, dia berdakwah bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Maka ini yang pertama, harus ikhlas. Yang kedua, dakwah harus berdasarkan ilmu. Makanya lanjutan ayat tadi, ala basiratin. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya di atas basirah, di atas ilmu yang terang. Jadi, walaupun setiap muslim wajib berdakwah, tapi dakwah harus berdasarkan ilmu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat, walaupun hanya satu hadis. Tapi dariku, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti berdasarkan ilmu. Sampaikan yang kita ketahui saja. Yang tidak kita ketahui jangan kita bicara. Walaupun kita ditanya, walaupun kita dikatakan berarti nggak pintar, nggak cerdas, nggak boleh kita berbicara. Tidak ada masalah orang mencela kita. Yang penting jangan kita menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ilmu. Apa itu ilmu yang kita sampaikan, yang kita dakwahkan? Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Barang siapa yang menyampaikan selain itu, dia bukan sedang berdakwah, melainkan sedang menyesatkan. Dan sebagaimana dia berdakwah akan mendapatkan pahala yang terus mengalir, kalau dia menyesatkan orang juga akan mendapatkan dosa yang terus mengalir. Jadi hati-hati. Pastikan yang kita sampaikan ada dalilnya, berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis yang sahih, bukan hadis yang lemah dan palsu, dan berdasarkan pemahaman ahli sunnati wal jamaah.
Ini ilmu yang pertama yang harus dimiliki oleh orang yang berdakwah. Yang kedua, ilmu tentang cara menyampaikan. Yang ketiga, ilmu tentang kondisi orang yang disampaikan dakwah itu. Jadi bukan sekedar ilmu yang disampaikan, tapi juga bagaimana cara menyampaikan, yaitu dengan hikmah, dengan cara yang tepat, dan bagaimana kondisi orang yang kita sampaikan dakwah, sehingga kita tahu cara yang tepat apa bagi dia untuk menyampaikan dakwah. Jadi ini 3 ilmu yang kita butuhkan dalam berdakwah. Kemudian yang ketiga, kelembutan. Ini penting dalam berdakwah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Maka dengan sebab rahmat Allah kepadamu wahai Muhammad, sehingga kamu berlemah lembut kepada mereka. Andai kamu bersikap kasar, lagi keras hatimu, niscaya mereka akan lari meninggalkanmu. Padahal Nabi SAW orang yang paling berilmu, yang paling hafal, yang paling fasih dalam penyampaian, juga memiliki jawami'ul kalim, kalimat-kalimat ringkas, mudah dipahami, dan memiliki makna yang mendalam. Juga memiliki mukjizat. Tapi Allah ingatkan, kalau kamu bersikap kasar, lagi keras hatimu, mereka akan lari meninggalkanmu. Apalagi kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga bersabda, Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yunza'u an syai'in illa syanah. Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan memperindahnya. Dan tidaklah kelembutan itu dihilangkan dari sesuatu kecuali akan memperburuknya. Sesuatu yang buruk, kalau dihiasi dengan kelembutan, terlihat jadi baik. Sesuatu yang baik, kalau tidak dihiasi dengan kelembutan, terlihat jadi buruk. Jadi jangan sampai kita yang malah membuat orang lari dari dakwah ini. Maka hati-hati. Yang keempat, mungkin ini yang lebih menjawab apa yang antum tanyakan tadi. Tentang berbagai macam ujian yang menimpa dalam dakwah. Termasuk juga tantangan dari orang-orang yang tidak menyukai dakwah yang kita serukan, apakah di medsos ataupun di dunia nyata. Maka hadapi dengan kesabaran. Masya Allah. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pun Allah perintahkan, bersabarlah engkau wahai Muhammad, seperti para nabi ulul azmi bersabar, dan jangan engkau tergesa-gesa atas mereka. Maksudnya jangan engkau meminta agar mereka segera diazab oleh Allah. Ini perintah Nabi, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar. Insyaallah. Dan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih hebat lagi. Bukan sekedar bersabar, tapi beliau memaafkan orang yang menyakiti beliau. Bahkan beliau balas dengan kebaikan. Tapi jangan salah kaprah ya. Kalau hari ini ada orang yang mencaci maki, menghina Nabi Muhammad SAW, hukum atas dia adalah oleh pemerintah diberikan hukuman mati. Jangan kita mengatakan Nabi saja memaafkan, kita pun harus memaafkan. Ya, Nabi SAW memaafkan ketika diri beliau disakiti, kita pun demikian. Kalau diri kita disakiti, kita memaafkan lebih afdal. Tapi hari ini kalau ada orang yang menghina Nabi Muhammad SAW, hukum syariat, dia dihukum mati oleh pemerintah. Dan ini disepakati seluruh ulama, baik ulama 4 madhab maupun yang lainnya. Dan kalau dia muslim, Islamnya telah batal. Dia bukan lagi seorang muslim. Baik, kita kembali. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memilih untuk memaafkan, bahkan membalas orang yang berbuat buruk kepada beliau dengan kebaikan. Seperti ada seorang Arab Badui yang
menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suaranya, dengan hentakannya, wahai Muhammad, berikan saya harta. Bahkan ada badui yang lain menarik pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga menyakiti beliau sampai terlihat merah di tubuh beliau. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan dan memberikan apa yang diinginkan oleh Arab Badui yang kafir itu. Ini ceritanya orang kafir. Dengan harapan dia mau masuk Islam. Ternyata orang itu pulang kampung, sampai di kampung langsung dia teriak, "Ay qaumi aslimu fa inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqr." Wahai kaumku, ayo kita masuk Islam karena Muhammad memberikan sedekah tanpa takut jatuh miskin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya kambing sebanyak 1 lembah. Nggak tanggung-tanggung dikasih dengan harapan dia mau masuk Islam. Padahal dia sudah berbuat buruk. Inilah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Idfa billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Balaslah orang yang berbuat buruk kepadamu dengan balasan yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang memusuhimu menjadi kawan yang paling setia. Ini cara menyadarkan orang. Berbuat baik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Sifat orang-orang yang bertakwa itu mereka menahan marah. Memaafkan kesalahan orang dan berbuat baik kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Hendaklah mereka memberi maaf dan berlapang dada. Tidakkah kamu ingin Allah mengampunimu? Ini petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya untuk menghadapi orang-orang yang menyakiti kita dalam berdakwah. Minimalnya sabar. Kemudian yang kelima, yang terakhir ya akhi. Yang terakhir, dalam berdakwah tentu ada amar ma'ruf nahi mungkar. Dan dalam nahi mungkar itu ada ketentuan khusus yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita melakukan nahi mungkar lalu memunculkan kemungkaran atau kemudaratan yang lebih besar. Oleh karena itu Nabi SAW tidak merubah Ka'bah seperti bentuk aslinya ketika beliau sudah menguasai kota Makkah. Kenapa? Karena khawatir muncul mudarat yang lebih besar, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam akan salah sangka bahwa Nabi Muhammad SAW ingin menghancurkan Ka'bah, padahal beliau ingin membangun kembali seperti aslinya yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu pula Nabi SAW melarang para sahabat untuk menghentikan Arab Badui yang sedang kencing di masjid. Bayangkan Arab Badui itu sedang melakukan kemungkaran yang sangat besar. Dia kencing di masjid. Sahabat mau hentikan, maka malah Nabi SAW melarang para sahabat, biarkan dia. Jangan dihentikan. Kenapa? Nabi SAW mengkhawatirkan muncul mudarat yang lebih besar. Di antara mudarat yang lebih besar adalah dia mungkin salah paham sehingga dia benci kepada Islam. Dia lari dari Islam. Atau dia nggak mau lagi masuk Islam. Ini muncul mudarat yang lebih besar. Ini harus kita pertimbangkan. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, merubah kemungkaran ada 4 tingkatan. Yang pertama, kemungkarannya hilang. Maka kita diperintahkan untuk merubah kemungkaran itu. Yang kedua, kemungkarannya tidak hilang semuanya tapi berkurang. Maka kita pun diperintahkan melakukan nahi mungkar. Yang ketiga, kemungkarannya hilang tapi berganti dengan kemungkaran yang semisal. Maka di sini kita boleh berijtihad. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, lebih afdal tetap merubah kemungkaran, karena kalau manusia terbiasa berpindah dari satu kemungkaran ke kemungkaran yang lain, akan memudahkan dia berpindah kepada kebaikan. Nah, yang keempat, kemungkarannya hilang tapi berganti kemungkaran atau kemudaratan yang lebih besar. Maka hukumnya haram kita merubah kemungkaran.
Jadi jangan sampai cara-cara kita merubah kemungkaran malah memunculkan mudarat yang lebih besar. Masya Allah. Wallahu a'lam akhi, mohon maaf, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Nah Ustaz, Masya Allah, syukron jazakumullah khairan atas ilmu yang disampaikan Ustaz. Masya Allah, memang dalam berdakwah ini memang kita harus bersabar Ustaz. Selain tadi mencurahkan tenaga, waktu, pikiran, kemudian harta kita, ya terkadang ada tantangan-tantangan, dan Masya Allah nasihat antum ini mudah-mudahan bisa membuat kita semua terinspirasi, termotivasi untuk lebih berdakwah lagi dengan penuh kesabaran, dengan penuh hikmat, ya, sehingga lemah lembut Ustaz, Masya Allah, sehingga dakwah sunnah ini bisa semakin meluas Ustaz, dan semakin banyak saudara-saudara muslim kita yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Ustaz, syukur Ustaz. Baiklah pemirsa, akhirnya waktu juga yang memisahkan pertemuan kita. Demikianlah bincang-bincang kita dengan Al-Ustadz Sofyan Khalid Rurai LC. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan kita semua bisa mengamalkannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. HiPod Hijrah TV Podcast, Go to Sunnah.